Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 14. Di manakah dua peti itu? Gadis itu kembali tersenyum. Sudah tersedia di luar pintu Piao Kiok ini. Ia bertepuk tangan 3 kali dan selosin pengawalnya memberi hormat di depan pintu. Bawa masuk dua peti ke sini. Para pengawal mundur dan tak lama kemudian mereka masuk lagi menggotong 2 buah peti yang panjangnya 2 meter, lebar dan tingginya 1 meter. Peti-peti itu terbuat dari kayu besi yang kuat dan keras, dicat keemasan dan selain kokoh kuat, juga rapi dan halus. Batas antara peti dan tutupnya tidak tampak sehingga agaknya untuk membuka peti itu jalan satu-satunya hanya merusaknya, yaitu membukanya secara paksa. Agaknya hal ini sengaja dilakukan untuk mencegah orang luar yang ingin tahu membuka peti-peti itu. Agaknya Nona tidak akan memberitahu apa isi buah peti ini? Tan Piao Su memancing. Perlukah itu? Tugasmu hanya mengawal dan mengantar sampai ke tempat tujuan. Tentang isinya adalah rahasiaku, Tan Piao Su. Baiklah, dalam waktu paling lama sebulan 2 buah peti ini tentu akan tiba di tempat tujuannya di Namkeng. Harap Nona suka memberi alamat penerimanya. Gadis Mancu itu lalu menuliskan alamat penerimanya dengan gerakan tangan cepat dan ternyata huruf-huruf tulisannya amat indah dan halus. Alamat di Namkeng itu adalah alamat sebuah rumah penginapan. Mengapa tidak ada nama penerimanya? Hanya nama penginapan. Tidak perlu karena penerimanya adalah aku sendiri yang tentu akan berada di rumah penginapan itu pada saat barang-barang itu tiba. Tan Piao Su tidak mau banyak bertanya lagi, padahal merupakan hal yang aneh kalau gadis ini menyatakan dapat berada di sana lebih dulu daripada rombongan Piao Su yang melakukan perjalanan cepat. Dia mulai menaruh curiga, akan tetapi untuk menjaga keselamatan diri dan Piao Kioknya, dia tidak dapat menolak kiriman itu. Nah, sampai bertemu kembali, Tan Piao Su. Hati-hati, kalau sampai gagal, aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menangkapmu. Setelah berkata demikian, gadis itu tertawa dan meninggalkan Piao Kiok, dikawal oleh selosin orang prajurit. Suara derap kaki kuda mereka meninggalkan kesan yang menyeramkan bagi para Piao Su yang berada di situ, seolah-olah derap kaki kuda itu mendendangkan peringatan yang mengerikan. Setelah gadis Mancu yang tidak memperkenalkan namanya bersama para prajurit Mancu itu pergi, Tan Piao Su cepat berkata kepada seorang di antara sutenya yang bertubuh kurus tinggi. Teng Sute, lekas kau selidiki kemana mereka itu pergi. Orang Shiteng yang kurus itu mengangguk dan sekali berkelebat ia sudah lari keluar dari tempat itu. Dia memang ahli ginkang yang dapat berlari cepat sekali, maka dialah yang disuruh oleh Tan Piao Su untuk mengejar rombongan gadis itu dan mengetahui di mana tempat tinggal dan siapa gerangan gadis aneh itu. Kemudian Tan Piao Su mengumpulkan 5 orang sutenya yang lain dan diajaknya masuk ke ruangan dalam untuk berunding. Sute sekalian, gadis Mancu tadi amat mencurigakan. Aku dapat merasa yakin bahwa tentu ada sesuatu yang tidak beres. Tentu dia mengandung maksud tertentu di balik pengiriman ini. Aku pun berpikir demikian, Su Heng. Mengapa Su Heng tidak menolak saja tadi, berkata sutenya yang tertua, seorang berusia 50 tahun lebih, berjenggot panjang dan bertubuh kecil pendek, namun bermata tajam. Dia ini adalah seorang Hawa Sanpai yang bernama Lai Chit San dan dialah merupakan orang kedua di Pek Eng Piao Kiok karena tingkat kepandaiannya pun paling tinggi di antara para sute dari Tan Piao Su. Tidak bisa menolak, Sute. Dia sudah sengaja memilih kita dan kalau aku menolak, dia memiliki alasan untuk mengecap kita sebagai pemberontak-pemberontak yang tidak mau mengawal barang milik seorang putri Mancu. Aku khawatir kalau rahasia perjuangan kita tercium oleh mereka dan sekarang ini mereka menggunakan ujian di balik pengiriman barang. Dugaanmu bagaimana, Su Heng? Ada 2 kemungkinan. Kalau dia mau mengganggu kita, mungkin dia sendiri yang akan mempersiapkan orang-orangnya untuk merampas peti-peti itu di tengah jalan sehingga dengan mudah akan menghancurkan kita. Keji sekali. Akan tetapi kita akan lawan dia, Su Heng, kata Oke Sun, sutenya yang berangasan, seorang berusia 30 lebih yang bertubuh kekar dan di pinggangnya tergantung sebuah golok besar. Tentu saja akan kita lawan, akan tetapi ada kemungkinan lain yang lebih melegakan hati. Yaitu mungkin ini hanya merupakan ujian bagi kesetiaan kita terhadap pemerintah Manchu. Kalau benar demikian, kita akan selamat.
Jangan-jangan dua peti itu terisi peralatan untuk menghancurkan kawan-kawan seperjuangan kita, kata seorang sute lain. Hal itu tidak penting dan kurasa tidak demikian. Untuk menjaga kemungkinan pertama, yaitu gadis aneh itu mengerahkan orang-orang untuk mengganggu kita di jalan, aku sendiri akan mengawalnya, kata Tan Piausu sambil mengepal tinju. Dia harus unjuk gigi, dan untuk menjaga nama baik Pek Eng Piao Kiok, akan dia lawan mati-matian setiap usaha untuk merampas dua buah peti itu. Tiba-tiba Kui Tuan Giap, sutenya yang paling muda akan tetapi terkenal paling cerdik, berkata, Su Heng, justru inilah yang aku khawatirkan. Agaknya justru pemikiran dan keputusan Toa Su Heng ini yang sudah diperhitungkan mereka. Apa maksudmu, Kui Sute? Bukan lain, tipu muslihat memancing harimau keluar dari sarang. Tan Piausu dan 4 orang sutenya yang lain terkejut dan membelalakan mata. Tan Piausu meninju meja di depannya. Ah, tepat sekali, Sute. Mengapa hal yang mungkin sekali ini kulupakan? Memancing harimau keluar dari sarang. Ah, bisa jadi itulah inti dari rahasia pengiriman aneh ini. Kita harus bersiap-siap untuk kemungkinan itu. Sebaiknya begini saja, Toa Su Heng, kata pula sute termuda yang cerdik itu. Pengawalan barang ini diserahkan saja kepada seorang di antara kami, karena untuk menghadapi gangguan di jalan, kurasa tidaklah amat berat. Apalagi kalau diingat bahwa perjalanan itu menuju ke Namkeng. Daerah sepanjang perjalanan ke selatan penuh dengan sahabat-sahabat kita, sehingga kalau terjadi sesuatu, banyak sahabat yang dapat membantu. Adapun Su Heng sendiri bersama para Su Heng lainnya menjaga di sini untuk menghalau setiap gangguan dan juga untuk dapat melihat perkembangan, kalau perlu merundingkan dengan kawan-kawan seperjuangan yang datang dan lewat di kota ini. Usul ini dapat diterima dan akhirnya Tan Bukong menetapkan Lai Chit San dan Okey Sun sebagai wakilnya mengawal dua buah peti itu, membawa pasukan Piausu pilihan sebanyak 15 orang. Berangkatlah hari itu juga 2 orang Piausu dan 15 orang anak buahnya, mengawal 2 buah peti yang dimasukkan ke dalam kereta yang ditarik 4 ekor kuda besar. Seperti telah dituturkan di bagian depan, di dalam hutan, rombongan Piausu ini bertemu dengan Han Han dan Lulu. Ketika dari jauh mereka melihat seorang pemuda dan seorang pemudi berjalan di hutan yang liar dan sunyi itu, Lai Chit San sudah menjadi curiga dan berbisik. Awas, semua siap sedia. 2 orang di depan itu mencurigakan. Demikianlah, rombongan Piausu itu lewat dan ketika mereka melihat bahwa yang mereka curigai itu hanyalah seorang pemuda sederhana dan seorang gadis remaja yang cantik, mereka tertawa-tawa dan memandang ke arah Lulu dengan kagum dan tentu saja timbul sifat-sifat kurang ajar mereka. Sungguh pun di depan Lai Chit San dan Okey Sun para anak buah itu tidak berani mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Ketika rombongan ini tiba di tengah hutan, di bagian yang berbatu, mendadak muncul 9 orang laki-laki yang gagah sikapnya dan mereka ini sengaja menghadang di tengah jalan. Usia 9 orang ini dari 20 sampai 40 tahun dan melihat pakaian mereka yang rapi dan seperti biasa dipakai orang-orang yang pandai ilmu silat, mereka itu seperti bukan golongan perampok. Seorang di antara mereka, yang paling tua, sudah mengangkat tangan ke atas dan berseru. Pek Eng Piausu yang mengawal kereta, berhenti dulu. Lai Chit San yang menunggang kuda, segera mengajukan kudanya, mengerutkan kening dan matanya yang tajam memandang penuh selidik, kemudian bertanya. Sahabat-sahabat yang berada di depan siapakah dan apa maksudnya menghentikan kami? Hendaknya diketahui bahwa kami mewakili Su Heng kami Hawasan Pek Eng untuk mengawal barang-barang dalam kereta menuju ke Namkeng. Harap sahabat-sahabat suka minggir dan membiarkan kami lewat. 9 orang laki-laki itu mengeluarkan suara marah dan yang tertua di antara mereka segera mengangkat tangan memberi isyarat agar teman-temannya bersikap tenang. Kemudian ia berkata kepada Lai Chit San. Orang-orang Hawasan Pai amat sombongnya sehingga seperti buta, tidak membedakan orang. Kami bukanlah golongan perampok rendah yang menjadi sahabat para Piausu. Kami adalah anak-anak murid Xiao Limpai yang sengaja mencegat kalian di sini untuk membalas dendam. Lai Chit San terkejut sekali dan mengerutkan alisnya. Dia memang tahu bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi bentrokan antara beberapa orang anak murid Xiao Limpai dengan anak murid Hawasan Pai, akan tetapi bentrokan itu terjadi antara orang-orang muda yang masih kurang pengalaman dan hal itu telah dibereskan oleh golongan tua. Urusannya hanya kecil karena terjadi hubungan cinta antara seorang murid wanita Hawasan Pai dengan seorang murid pria Xiao Limpai.
Hubungan cinta ini menimbulkan rasa iri pada saudara-saudara seperguruan lain sehingga terjadilah bentrokan itu. Dalam bentrokan itu pun hanya mengakibatkan luka-luka tak berarti di kedua pihak. Mengapa hal yang sudah padam itu kini hendak digali dan dipanaskan kembali oleh 9 orang anak murid Xiao Limpai yang tidak dapat dikatakan orang-orang muda ini? Lai Chitsan bukan seorang anak muda yang berdarah panas, maka ia menyabarkan hatinya dan mengangkat kedua tangan setelah meloncat turun dari atas kuda. Sutenya, Okaisun yang tadinya berada di atas kereta, juga meloncat turun dengan gerakan gesit, berdiri di dekat suhengnya dalam keadaan siap-siap. Tokoh Hawa Sanpai yang berangasan ini sudah meraba-raba gagang senjata. Maafkan kalau kami salah menyangka, kata Lai Chitsan. Kiranya Cui adalah para enghyong dari Xiao Limpai, lebih baik lagi kalau begitu. Hendaknya Cui suka memberitahu apakah sebabnya Cui sekalian menahan kami? Okaisun yang marah menyambung. Biarpun anak-anak murid Xiao Limpai namun lagaknya seperti perampok, menghadang perjalanan orang. Suheng, kurasa mereka ini telah menjadi antek-antek Manchu dan sekarang mereka diperalat oleh gadis Manchu itu. Tutup mulutmu, bentak seorang pemuda di antara 9 orang murid Xiao Limpai itu. Lai Chitsan dan pemimpin rombongan Xiao Limpai segera menghardik saudara masing-masing agar suka diam. Kemudian orang Xiao Limpai itu berkata, "Aku Liong Tik adalah seorang anak murid Xiao Limpai yang menjunjung kebenaran dan keadilan. Maksud kami 9 orang murid Xiao Limpai menahan kalian tidak lain hanya untuk bertanya apa isinya kereta yang kalian kawal. Ada sangkut paut apakah hal itu dengan kamu orang-orang Xiao Limpai yang sombong?" bentak Okaisun yang memang berangasan dan sebagai seorang murid Hawa Sanpai tentu saja masih panas hatinya oleh bentrokan antara murid-murid keponakannya dengan murid-murid Xiao Limpai beberapa bulan lalu. Akan tetapi kembali Lai Chitsan yang masih sabar itu menyambung. Mengapakah para sahabat gagah dari Xiao Limpai ingin mengetahui hal itu? Hendaknya Cui sekalian tahu bahwa kami sendiri hanya bertugas untuk mengawal barang dan sama sekali tidak tahu apa isinya 2 buah peti yang kami kawal, bahkan kami pun tidak ingin mengetahui barang milik orang lain. 2 buah peti. 9 orang Xiao Limpai itu saling pandang penuh arti, kemudian memandang marah ke arah kereta. Liong Tik yang tertua di antara saudara-saudaranya mengimbangi kesabaran Lai Chitsan dan kini ia berkata, suaranya masih halus namun nadanya memaksa. Kami percaya bahwa 2 orang saudara Hawa Sanpai yang gagah tidak mengetahui isinya, akan tetapi kami minta agar kedua buah peti itu dibuka agar kita bersama dapat melihat isinya. Perampok-perampok berkedok Xiao Limpai. Kalau ternyata isinya emas permata tentu kalian akan merampoknya, bentak Okaisun sambil mencabut golok besarnya. Para anak murid Xiao Limpai juga sudah mencabut senjata masing-masing dengan sikap marah. Lai Chitsan menggeleng kepala. Tidak mungkin hal itu dilakukan, katanya. Kami harus menjaga nama baik kami sebagai Tiausu, tidak akan membuka peti kiriman barang orang lain, juga tidak memperbolehkan siapa juga membukanya. Toa Suheng, sudah jelas bahwa mereka hendak menyembunyikan. Kalau tidak lekas turun tangan, mau menanti apa lagi, bentak seorang di antara anak murid Xiao Limpai yang paling berangasan sambil meloncat maju dengan pedang di tangan. Okaisun menggereng dan kedua orang itu sudah bertanding dengan sengit. Melihat ini, Lai Chitsan dan Liong Tik maklum bahwa bentrokan tak dapat dielakkan lagi, terpaksa mereka pun maju. Lai Chitsan mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang cambuk besi yang kecil panjang, sedangkan Liong Tik mengeluarkan senjata sepasang tombak bercagak dan kedua orang ini pun sudah bertanding hebat. 7 orang anak murid Xiao Limpai yang lain sudah menyerbu ke arah kereta dan mereka disambut oleh 15 orang anak buah Piausu sehingga sebentar saja di situ terjadi pertandingan yang seru, terdengar bunyi senjata-senjata bertemu di seling teriakan marah mereka. Pertandingan antara 2 orang murid Hawa Sanpai melawan 2 orang murid Xiao Limpai terjadi seru dan berimbang, akan tetapi 15 orang anak buah rombongan Piao Kiok itu segera terdesak hebat oleh 7 orang anak murid Xiao Limpai dan setelah lewat belasan jurus, mulailah pihak Piao Kiok terdesak dan 4 orang sudah roboh terjungkal mandi darah. Tiba-tiba terdengar bentakan yang amat keras. Semua berhenti. Aneh sekali. Bentakan itu selain keras dan penuh wibawa, juga mengandung tenaga mukjizat yang membuat mereka yang sedang bertempur itu serentak meloncat mundur dengan kaget dan gentar, menahan senjata masing-masing dan memandang terbelalak kepada seorang pemuda rambut riap-riapan yang tahu-tahu sudah berada di tengah antara mereka.
Pemuda ini bukan lain adalah Han Han yang segera dapat memilih pihak karena melihat betapa tadi rombongan Piausu itu terdesak, bahkan ada 4 orang di antara mereka yang roboh dan tewas. Kini ia memutar tubuh, membelakangi para Piausu, menghadapi para murid Xiao Limpai dan membentak marah. Perampok-perampok laknat, berani kalian mengganggu orang lewat? Orang-orang jahat macam kalian ini patut dibasmi. Para Piausu yang mengenal Han Han sebagai pemuda yang tadi mereka lewati, memandang heran namun juga geli. Pemuda hijau macam ini mana mungkin dapat menakuti hati para anak murid Xiao Limpai yang lihai itu. Dan betul saja dugaan mereka, murid-murid Xiao Limpai marah sekali karena mengira bahwa pemuda liar yang bermata setan ini pasti seorang anak murid Hawa Sanpai pula. Maka seorang di antara mereka yang termuda, yang tidak memandang mata kepada Han Han, sudah menerjang sambil membentak. Bocah setan, mampuslah. Pemuda Xiao Limpai itu bersenjata sebuah toya dan senjata toya ini memang merupakan sebuah di antara senjata kaum Xiao Limpai yang ampuh. Begitu Tara digerakkan terdengar bunyi mengaung dan ujung toya itu tergetar menimbulkan bayangan belasan batang banyaknya. Kini toya itu meluncur ke arah tubuh Han Han, menyodok ke dadanya. Han Han sama sekali tidak bergerak. Krak! Toya itu dengan tepat menyodok ulu hati Han Han, akan tetapi pemuda ini sama sekali tidak bergeming, sebaliknya toya itu patah-patah menjadi 3 potong. Anak murid Xiao Limpai itu terdorong tenaganya sendiri sehingga menubruk tubuh Han Han. Pemuda ini mengangkat tangan kiri yang terbuka, memukul ke arah tengkuk lawannya. Krek! Murid Xiao Limpai roboh dengan batang leher patah dan tewas seketika. Peristiwa ini menimbulkan geger. 8 orang anak murid Xiao Limpai menjadi marah sekali dan mereka maju dengan senjata mereka menerjang Han Han. Saking marahnya menyaksikan seorang saudara mereka tewas, mereka itu lupa akan sifat kegagahan dan 8 orang jagoan Xiao Limpai dengan senjata di tangan kini menerjang dan mengeroyok seorang pemuda tanggung yang tak terkenal dan bertangan kosong. Pada saat itu, Lulu juga sudah tiba di situ dan gadis ini dengan mata berkilat dan muka berseri berteriak-teriak. Hanko, sikat saja perampok-perampok itu. Akibat pengeroyokan itu sungguh hebat. Han Han kaku sekali gerakannya dan ia tidak mempunyai ilmu silat tertentu untuk dimainkan menghadapi pengeroyokan itu. Biarpun ia sudah mempelajari gerak kaki, namun gerak tangannya hanya ia pelajari sepintas lalu saja karena selama 6 tahun ini ia hanya memusatkan ketekunannya untuk memupuk tenaga sinkang. Ia memasang besi dengan kuda-kuda Cimase. Kedua kakinya terpentang dan lutut ditekuk, akan tetapi kedua lengannya dikembangkan dan diputar-putar menghadapi setiap serangan para pengeroyok. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya kedua pihak yang bermusuhan melihat akibat pertandingan ini. Setiap kali ada senjata datang menyerang, Han Han memapaknya dengan dorongan atau kibasan tangannya dan si penyerang terguling, senjatanya patah-patah dan orangnya roboh tewas. Ada kalanya tewas dengan muka kebiruan seperti membeku, ada kalanya pula tewas dengan tubuh hitam seperti hangus terbakar. Dalam keadaan tidak sadar akan kekuatan sendiri, Han Han telah mengisi lengan kiri dengan tenaga inti Imkang, sedangkan tangan kanannya mengandung tenaga inti Yangkang. Kekuatan dan kedahsyatan setiap gerak tangannya tidak kalah oleh ilmu pukulan Swat Im Sinkang maupun Fiang Sinkang. Karena dia tidak menyerang hanya memapaki mereka yang menyerang saja, maka dalam gebrakan-gebrakan itu robohlah 7 orang murid Xiao Limpai dalam keadaan tak bernyawa lagi, sedangkan Liong Tik dan seorang sutenya yang lebih tinggi ilmunya dapat meloncat ke belakang sehingga terhindar dari bahaya maut. Akan tetapi juga senjata mereka itu remuk oleh hantaman hawa pukulan yang keluar dari tangan Han Han. Pada saat itu keadaan Han Han benar-benar mengerikan sekali. Ia masih berdiri seperti tadi karena ia telah merobohkan 7 orang murid Xiao Limpai dalam keadaan tak mengubah kedudukan kaki sama sekali. Ia berdiri menghadapi Liong Tik dan sutenya, siap menerima serangan, matanya mengeluarkan cahaya yang tajam sekali, mulutnya tersenyum mengerikan seperti senyum setan mengejek sehingga wajahnya yang tampan itu kelihatan menyeramkan, kedua lengannya dikembangkan ke kanan kiri. Karena pihak lawan yang tinggal 2 orang itu terbelalak dan tidak menyerangnya, maka ia pun diam tak bergerak dan sesaat keadaan di situ menjadi sunyi karena Lai Chitsan, Okei Sun dan semua anggota Piausu juga terbelalak dengan hati ngeri. Derap kaki kuda terdengar jelas di saat yang sunyi itu dan Lulu menengok ke kanan. Seekor kuda hitam datang seperti terbang cepatnya dan di atas kuda itu duduk seorang gadis cantik.
Bukan duduk, lebih tepat berdiri karena gadis itu memang berdiri dengan kaki di kanan kiri perut kuda, di atas tempat kaki. Dapat berdiri seperti itu selagi kuda membalap dengan miring membuktikan betapa pandainya gadis cantik ini menunggang kuda. Akan tetapi wajah gadis itu diliputi kedukaan dan kegelisahan. Melihat betapa anak murid Xiao Limpai banyak yang tewas dan kereta yang membawa 2 buah peti berada di situ dalam keadaan ditinggalkan karena para piausu tadi menyambut penyerbuan para murid Xiao Limpai, gadis itu mengeluarkan teriakan nyaring dan tiba-tiba tubuhnya meluncur cepat sekali mendahului kuda dan tahu-tahu ia telah berada di belakang kereta. Para piausu terkejut, akan tetapi sebelum ada yang sempat bergerak, gadis itu sudah menggerakkan tangan 2 kali. Pihak lawan yang tinggal 2 orang itu terbelalak dan tidak menyerangnya, maka ia pun diam tak bergerak dan sesaat keadaan di situ menjadi sunyi karena Lai Chitsan, Okey Sun dan semua anggota piausu juga terbelalak dengan hati ngeri. Derap kaki kuda terdengar jelas di saat yang sunyi itu dan Lulu menengok ke kanan. Seekor kuda hitam datang seperti terbang cepatnya dan di atas kuda itu duduk seorang gadis cantik. Brak, brak. 2 buah peti itu terpukul bagian atasnya oleh 2 tangan yang kecil halus, akan tetapi seketika bagian tutupnya remuk dan terbukalah kedua peti itu. Si gadis cantik menjenguk ke dalam peti-peti itu dan terdengar teriakannya menyayat hati. Liok Suhu, Cit Suhu, dan gadis itu menangis tersedu-sedu. Para piausu tercengang keheranan, apalagi setelah Liong Tik dan seorang sutenya berlari menghampiri kereta, menjenguk isi peti dan menjatuhkan diri berlutut pula sambil menangis. Lai Chitsan dan Okey Sun, diikuti para piausu lari pula mendekat dan ketika mereka melihat isi peti, mereka terbelalak. Lai Chitsan dan Okey Sun terhuyung ke belakang dengan muka pucat sekali. Kiranya di dalam 2 buah peti itu terisi 2 sosok mayat orang yang bukan lain adalah Liok Si Bok dan Liong Kitek, orang ke-6 dan ke-7 dari Xiaowim Chit Kiam. Gadis cantik itu sudah menghentikan tangisnya lalu bangkit berdiri. Sikapnya dingin sekali, penuh hawa amarah meluap-luap, penuh dendam sakit hati yang harus dilampiaskan. Ia bertanya kepada Liong Tik dan sutenya. Siapa yang membunuh saudara-saudaramu itu? Sukou, bibi guru, mohon bantuan. Para sute dibunuh oleh bocah iblis itu, Liong Tik menuding ke arah Han Han yang masih berdiri seperti arca. Tadi ia seperti kemasukan pengaruh yang aneh, terdapat rasa gembira sekali ketika kedua tangannya merobohkan para pengeroyoknya. Akan tetapi kini Han Han memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu dengan bengong. Ia baru sadar ketika ada suara wanita membentak di depannya. Siapa engkau yang begini kejam telah membunuh 7 orang murid keponakanku? Tiba-tiba Lulu yang berdiri di belakang Han Han tertawa geli sehingga suasana tegang itu menjadi terpecah. Hai, aneh sekali. Melihat muka dan tubuhmu, usiamu tidak akan banyak selisihnya dengan usiaku, akan tetapi engkau mempunyai keponakan-keponakan yang sudah tua-tua. Aneh dan lucu, hik. Akan tetapi gadis itu tidak mempedulikannya, bahkan seperti tidak mendengarnya karena gadis itu kini sedang memandang Han Han penuh perhatian, bahkan wajahnya yang cantik kini menjadi agak pucat, sinar matanya penuh keheranan dan tidak percaya. Han Han yang sadar akan teguran suara wanita, mengangkat muka dan begitu ia memandang wajah gadis cantik di depannya itu, ia terbelalak dan sampai lama tidak dapat mengeluarkan suara. Kedua orang ini saling pandang, kadang-kadang meragu, kemudian merasa yakin dan Han Han berkata lirih. Suci. Engkau. Han Han. Dan engkau membantu Hawa Sanpai, menjadi anjing penjajah Manchu. Suci, sama sekali tidak. Kau bukan suteku lagi, kau musuh yang harus mati di tanganku, gadis itu menyerang dengan dahsyat sekali. Biarpun dia menyerang dengan pukulan tangan ke arah dada Han Han, namun tangan kosong gadis cantik ini jauh lebih berbahaya daripada serangan senjata para murid Xiao Limpai tadi. Datangnya Antep, cepat dan mengandung tenaga sinkang yang kuat. Duk! Han Han yang tidak menangkis itu terpukul dadanya, terhuyung mundur 2 langkah. Akan tetapi gadis itu sendiri terbanting roboh. Gadis itu yang sesungguhnya adalah Lau Xin Lian, terkejut dan meloncat bangun. Tangan kanannya yang memukul itu menjadi kebiruan dan tubuhnya menggigil kedinginan. Cepat-cepat ia menahan napas dan mengerahkan hawa dari pusarnya sehingga rasa dingin itu dapat diusir. Ia memandang kepada Han Han dengan mata terbelalak, kemudian ia menoleh kepada 2 orang murid keponakannya sambil berkata, suaranya mengandung isak tertahan. Naikkan jenazah para sute itu ke atas kereta.
Dua orang murid Xiao Limpai itu segera melaksanakan perintah ini dengan air mata bercucuran. Lau Xinlian meloncat ke atas kereta, diikuti dua orang murid keponakannya, kemudian setelah sekali lagi menoleh ke arah Han Han dengan pandang mata penuh kebencian, ia lalu memekik nyaring dan menarik kendali kuda. 4 ekor kuda itu meringkik dan meloncat ke depan, lalu membalap. Para piausu tidak ada yang berani berkutik. Mereka masih terkejut dan bingung menyaksikan kenyataan yang amat mengerikan tadi. Suci. Han Han mengeluh perlahan, kemudian ia membalikkan tubuhnya perlahan-lahan, menghadapi anak murid Hawa Sanpai yang masih berdiri pucat. Pandang mata Han Han mengandung sesuatu yang membuat dua orang ini bergidik. Kalian. Manusia-manusia iblis. Kiranya kalianlah yang jahat, dan kalian membuat aku membunuh mereka yang tak berdosa, suara Han Han perlahan seperti mendesis, namun hal ini bahkan menambah keseramannya. Dua orang murid Hawa Sanpai itu menggeleng kepala. Tidak. Akan tetapi kedua tangan Han Han sudah menyambar, melakukan gerakan menampar ke depan. Jarak antara mereka masih jauh, ada 2 meter, namun tamparan ini mengandung hawa sinkang yang hebat, mengandung hawa pukulan yang biasa ia latih di Pulau Es, pukulan-pukulan yang dapat membuat air membeku menjadi bongkah-bongkah es sebesar anak lembu. Dua orang murid Hawa Sanpai itu roboh tanpa dapat bersambat lagi, roboh dengan tubuh kaku membeku dan tewas seketika. Para anak buah piausu menjadi putat sekali, akan tetapi Han Han sudah menghadapi mereka dan berkata, "Kalian hanya anak buah. Tidak tahu apa-apa." Tanpa berkata apa-apa lagi Han Han lalu menyambar tangan adiknya dan ditariknya lalu diajak pergi cepat-cepat dari tempat itu. Sebentar saja kedua orang muda ini lenyap dari tempat itu dan barulah para anggota Piao Kiok itu sibuk mengurus jenazah kedua orang pimpinan mereka dan 4 orang jenazah itu, dengan penuh duka dan masih menggigil kalau teringat kepada pemuda yang mereka anggap iblis itu, mereka kembali ke Kuanteng untuk melaporkan peristiwa itu kepada ketua mereka. Berhenti dulu, Hanko, Lulu merenggut tangannya dan terpaksa Han Han berhenti. Wajah pemuda ini keruh tanda bahwa pikirannya kalut dan hatinya terganggu oleh peristiwa dalam hutan tadi. Hanko, semua peristiwa tadi amatlah mengherankan hatiku. Siapakah gadis cantik yang kau sebut Suci tadi? Benarkah dia itu kakak seperguruanmu? Han Han yang masih kalut pikirannya itu mengangguk. Dia suciku, dia putri guruku yang pertama. Dia putri Lau Pangcu. Baru Han Han teringat dan kalau bisa ia hendak menelan kembali semua kata-kata yang sudah dikeluarkan. Namun terlambat karena Lulu sudah mendengar semua dan gadis itu tiba-tiba menjerit, lalu membalikkan tubuh dan lari secepatnya. Moi, tunggu dulu, Han Han meloncat dan cepat mengejar. Sebentar saja ia dapat menyusul dan memegang tangan Lulu. Akan tetapi Lulu merenggutkan tangannya dan dengan cemberut memandang Han Han dengan muka merah dan air mata membasahi pipinya. Jangan dekat-dekat. Jangan pegang-pegang, kau kiranya murid musuh besarku. Apakah kau hendak membelanya? Mulai sekarang aku tidak sudi berdekatan denganmu. Lulu jangan begitu. Aku tetap kakakmu, dan aku tidak akan membela siapapun juga kecuali engkau adikku. Bohong. Mana mungkin membelaku kalau musuh besarku adalah gurumu sendiri? Kakek jahat Silau itu adalah gurumu, baru putrinya saja sudah kau bela tadi. Sudahlah, karena kau murid musuh besarku, berarti engkau musuhku juga. Nah, kau lekas serang dan bunuh aku, lekas bunuh aku, tak mungkin aku dapat membalas kematian keluargaku karena engkau murid musuhku. Bunuh aku, engkau murid musuh besarku. Saking berduka dan marah, omongan Lulu menjadi kacau balau tidak karuan dan bercampur dengan isak yang ditahan-tahannya. Sepasang matanya yang lebar dan yang biasanya bersinar seperti sepasang matahari kembar itu kini menyuram, dan 2 butir air mata jernih seperti mutiara menggantung di bulu matanya yang lentik. Han Han melangkah maju dan memegang kedua pundak Lulu, tersenyum duka dan berkata, "Baiklah, Lulu. Engkau menganggap aku musuhmu, nah, ini dadaku sudah terbuka di depanmu. Kau hantamlah aku sampai mati, kalau kau menganggap aku musuhmu." Sepasang mata yang lebar indah itu memandang ke arah dada Han Han, dada kakaknya yang selama ini menjadi tempat ia bersandar, dan ia bergidik, akan tetapi mulutnya masih mencela. "Kau mengejek. Kau tahu bahwa betapapun keras aku memukul, takkan melukai dadamu. Adikku yang manis. Sekali ini aku tidak akan melawan, dan aku akan senang mati di tanganmu, kalau hal itu memang kau kehendaki dan akan menyenangkan hatimu."
Apakah kau akan senang hatimu kalau kau dapat memukul mati kakakmu ini, Moi Moi? Lulu menengadahkan mukanya, mereka berpandangan dan Lulu terisak menangis sambil menubruk kakaknya, menyembunyikan mukanya di dada yang ditawarkan untuk ia pukul itu. Air matanya membasahi baju dan dada Han Han yang mengelus-elus kepala adiknya penuh kasih sayang. Lulu, sudahlah jangan menangis. Aku bukan musuhmu melainkan kakakmu. Akan tetapi kau murid Lau Pangcu musuh besarku. Sekarang tidak lagi, Lulu. Itu dahulu ketika aku masih kecil. Engkau mendengar sendiri betapa putrinya tadi mengatakan demikian pula, bahwa dia bukan suciku dan aku bukan sutenya. Putrinya itu pun kini telah menjadi seorang tokoh Xiao Limpai yang hebat. Lulu mengangkat mukanya memandang. Mukanya masih agak basah, kulit muka yang halus itu kemerahan dan kemarahan sudah menghilang dari pandang matanya yang kini menatap wajah kakaknya penuh selidik dan juga penuh kekhawatiran. Koko, engkau mencinta dia? Siapa? Dia, putri musuh besarku itu. Aha! Kau maksudkan Lau Xinlian tadi? Dia bekas suciku, tidak, aku tidak tahu tentang cinta, jangan bertanya yang bukan-bukan. Perlahan seperti mendesis, namun hal ini bahkan menambah keseramannya. Dua orang murid Hawa Sanpai itu menggeleng kepala. Syukurlah, aku akan bingung sekali kalau sampai engkau mencinta putri musuh besarku. Akan bagaimanakah sikapku? Dia putri musuh besarku akan tetapi juga, calon Soso, kakak ipar, kan merepotkan hati namanya. Hus, kau memang nakal, Moi Moi. Apakah lupa baru saja kau mengamuk dan menangis? Sekarang sudah menggoda orang. Lulu tersenyum, giginya yang rapi dan putih berkilat di balik kemerahan bibirnya. Tapi aku girang, tak mungkin kau menikah dengan Lau Xinlian. Dia sudah marah dan benci kepadamu karena kau telah membunuh murid-murid keponakannya. Han Han menghela napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Lulu, jangan menganggap hal itu seperti main-main, aku tadi telah salah membunuh orang. Kusangka tadinya orang-orang Xiao Limpai itu yang jahat dan menjadi perampok, kiranya piausu-piausu anak murid Hao Sanpai itu yang jahat, menyembunyikan dua orang tokoh Xiao Limpai yang mereka bunuh di dalam peti-peti itu. Seketika wajah Lulu menjadi serius dan membayangkan kekhawatiran. Wah, kalau begitu engkau akan dimusuhi oleh Xiao Limpai, Koko? Han Han tersenyum dan pandang matanya membayangkan ejekan. Aku tidak takut, mengapa mesti takut karena memang aku membunuh mereka karena salah sangka? Juga sikap mereka itu sendiri yang mendorongku membunuh mereka. Bahkan aku akan pergi ke Xiao Limpai, mencari Xinlian untuk menjelaskan peristiwa itu. Bagus sekali. Mari kita ke sana, Koko. Engkau ingin memberi penjelasan kepada Xinlian dan aku akan bertanya di mana adanya ayahnya agar aku dapat membalas dendam. Engkau tentu akan membantuku membunuh Lau Pangcu, bukan? Han Han merasa serba salah, akan tetapi dengan sungguh-sungguh ia berkata. Kurasa sekarang engkau telah cukup lihai untuk mengalahkan Lau Pangcu, Lulu. Bagaimana mungkin aku dapat turun tangan terhadap dia yang dahulu amat baik kepadaku? Aku hanya berjanji akan melindungimu jika kau sekiranya kalah. Akan tetapi untuk membantumu membunuhnya, wah, berat juga. Tidak apalah tidak kau bantu juga. Kalau aku kalah, aku dapat belajar lagi darimu dan lain kali ku cari lagi dia. Mari kita ke Xiao Limpai mencari Xinlian, Koko. Akan tetapi Han Han menggeleng kepala. Tidak sekarang, Moi Moi. Aku akan pergi dulu mencari pusat Pek Eng Piao Kiok itu. Aku telah kesalahan tangan membunuh murid Xiao Limpai dan semua itu hanya karena kejahatan dan kepalsuan orang-orang Pek Eng Piao Kiok. Mungkin dua orang piausu yang mengawal dua peti terisi mayat dua orang di antara Xiao Lim Chit Kiam itu pun hanya petugas saja. Tentu ketua Piao Kiok itu yang menjadi biang keladi dan yang bertanggung jawab. Dia yang harus menebus semua kesalahan ini. Setelah aku menghukum orang yang menjadi biang keladi peristiwa di hutan itu, yang menjadi pembunuh dua orang di antara Xiao Lim Chit Kiam, barulah aku akan mengajakmu pergi ke Xiao Limpai. Tapi, kemana kau akan mencari Pek Eng Piao Kiok, Koko? Kita tidak mengenal mereka. Wah, kau bodoh sekali. Lulu, kita pergi saja ke jurusan dari mana mereka datang, kemudian kita bertanya-tanya orang, apa sukarnya? Tanpa memberi kesempatan kepada adiknya yang cerewet itu membantah lagi, Han Han menyambar tangan Lulu dan digandengnya, kemudian mengajak Dara itu pergi meninggalkan tempat itu.
Biarpun lama berada di Pulau Es, namun Han Han masih belum kehilangan kecerdikannya kalau tak dapat dikatakan dia makin cerdik karena ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, yang membuat otaknya dapat bekerja lebih cepat. Tepat seperti yang diduganya, dengan mudah mereka dapat mencari keterangan tentang Pek Eng Piao Kiok. Piao Kiok yang besar dan terkenal ini berada di kota Kuanteng, dan dua orang muda itu segera pergi ke kota Kuanteng, tidak peduli akan tatapan pandang mata keheranan dan kagum dari orang-orang yang berjumpa dengan mereka. Heran melihat Han Han yang aneh dan rambutnya riap-riapan, kagum menyaksikan Lulu yang cantik jelita. Pandang mata heran dan kagum ini lama-lama terbiasa bagi mereka. Di dalam hatinya, Han Han mengambil keputusan untuk menebus semua pembunuhan yang ia lakukan di hutan tadi, pembunuhan-pembunuhan yang ia lakukan seakan-akan di luar kesadarannya. Entah bagaimana, sekali bertemu tanding, ia mendapat perasaan gembira dan senang sekali merobohkan para lawannya tanpa dasar apa-apa. Dan begitu keluar pulau, dia telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Xiao Limpai dan Hawa Sanpai, dua partai persilatan yang besar. Karena itu, dia harus membereskan urusan ini, mencari siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi biang keladinya. Memang tidak salah pendapat Han Han bahwa Hawa Sanpai adalah sebuah partai persilatan yang besar dan terkenal, sungguh pun tidaklah sebesar partai Xiao Limpai yang seolah-olah menjadi sumber partai persilatan di Tiongkok. Hawa Sanpai yang berpusat di puncak Gunung Hawasan itu mempunyai banyak sekali anak murid yang pandai-pandai dan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh anak murid Hawa Sanpai adalah tokoh-tokoh persilatan yang gagah perkasa dan terkenal sebagai pendekar-pendekar pembela keadilan. Pek Eng Piao Kiok dipimpin oleh Hawasan Pek Eng Tan Bukong, seorang tokoh Hawa Sanpai yang tinggi ilmu silatnya. Di dalam anak tangga tingkat Hawa Sanpai, Tan Bukong menduduki tingkat 5. Di samping para sutenya yang tentu saja lebih rendah tingkatnya, dia telah berhasil membuat nama besar, tidak hanya mengakibatkan kemajuan dan keuntungan Piao Kiok yang ia pegang, akan tetapi juga sekaligus mengangkat nama besar Hoa Sanpai. Apalagi karena di samping perusahaannya ini diam-diam Pek Eng Piao Kiok menjadi tempat pertemuan tersembunyi di antara para patriot yang melakukan gerakan menentang pemerintah penjajah Manchu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Pek Eng Piao Kiok didatangi seorang gadis Manchu yang cantik jelita dan juga aneh, yang mengirimkan 2 buah peti panjang dengan biaya amat mahal itu. Setelah 2 buah peti itu diberangkatkan, hati Tan Bukong yang menjaga di rumah menjadi amat tidak enak dan selalu gelisah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penjagaan ketat dan hatinya makin tidak enak ketika sampai sore sutenya yang ia suruh mengikuti dan menyelidiki gadis Manchu itu belum juga kembali. Sutenya itu, Teng Lok, memiliki kepandaian yang boleh diandalkan dan terutama sekali ginkangnya amat tinggi, tidak kalah oleh dia sendiri. Mengapa sampai sore belum juga sutenya itu kembali? Menjelang malam, Tan Piausu mendengar suara ribut-ribut di luar. Cepat ia meloncat dan berlari keluar dengan jantung berdebar, siap menghadapi segala kemungkinan karena agaknya para anak buahnya ribut-ribut oleh sesuatu yang tentunya tidak beres. Ketika ia tiba di luar dan memandang, wajahnya menjadi pucat dan cepat ia menyongsong ke depan dan berseru. Teng Sute. Adik seperguruannya itu sedang digotong oleh anak buahnya dan agaknya begitu tiba di depan gedung Piao Kiok, adik seperguruannya itu roboh pingsan. Tidak aneh kalau melihat keadaannya yang demikian mengerikan. Lengan kanannya buntung sebatas siku dan lehernya terluka mengeluarkan darah. Cepat orang Shiteng ini digotong masuk direbahkan di atas dipan dalam kamar. Setelah menerima perawatan, akhirnya dia mengerang dan siuman. Luka di lehernya tidak membahayakan, hanya lengannya yang buntung itu benar-benar mengerikan. Ketika ia menengok dan memandang Su Hengnya duduk di situ menjaganya, ia mengeluh. Ah! Su Heng untung Xiao Te masih hidup dan dapat bercerita kepada Su Heng. Tan Bukong menekan pundak Sutenya dan dengan terharu berkata. Tenanglah, Sute dan ceritakan perlahan-lahan dan seenaknya, engkau masih amat menderita. Tidak, harus sekarang juga Su Heng dengar. Gadis Manchu itu bukan manusia. Dia seperti iblis, ketika aku mengikuti keretanya, kusangka tidak ada yang tahu dan aku terus membayanginya sampai kereta itu berhenti di luar kota raja di mana terdapat sebuah gedung peristirahatan yang mewah, entah punya siapa, yang jelas tentu milik seorang pembesar Manchu. Diam-diam aku lalu menyelidik dan akhirnya aku dapat membekuk seorang pelayan, kuseret keluar dan di bawah ancaman, dia mengaku bahwa gedung itu tempat peristirahatan Putri Nirahai yang katanya adalah putri Kaisar Manchu dari Selir.
Akan tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dan gadis Mancu itu telah berada di situ tanpa ku ketahui sama sekali. Dia menyindir bahwa aku sejak tadi membayangi keretanya dan untuk lancangan itu aku harus dihukum. Aku menyatakan bahwa sebagai pimpinan Piao Kiok, aku wajib mengetahui alamat pengirim barang. Dia tidak peduli dan minta supaya aku membuntungi lengan kananku dengan pedang sendiri. Ah, terang dia bersikap tidak baik terhadap kita, kata Tan Bukong marah. Bukan hanya tidak baik, bahkan telah direncanakannya, Su Heng. Aku tentu saja tidak mau dan hendak pergi, akan tetapi aku selalu terguling roboh setiap kali tangannya bergerak mendorongku. Agaknya dia memiliki sinkang yang luar biasa dan dengan pukulan jarak jauh selalu merobohkan aku setiap aku hendak pergi. Aku menjadi marah, mencabut pedang dan menyerang gadis penjajah laknat itu. Muka Teng Lok menjadi merah karena ia masih penasaran dan marah terhadap gadis bangsa Manchu itu. Lalu bagaimana, Sute? Dia lihai sekali. Entah bagaimana aku sendiri tidak tahu, tiba-tiba pedangku telah dirampasnya dan di lain saat, lenganku telah terbabat buntung dan leherku terluka. Hanya dengan mengandalkan ginkang saja aku dapat melarikan diri untuk melapor kepadamu, Su Heng. Pucat wajah Tan Bukong, pucat karena kaget dan marah. Dia maklum akan gawatnya persoalan. Andai kata gadis itu bukan Putri Manchu, apalagi Putri Kaisar sendiri, tentu dia akan mengerahkan tenaga untuk mendatangi dan membalas semua ini. Akan tetapi gadis itu adalah Putri Manchu, kalau diganggu, tentu berarti merupakan perang terbuka menentang pemerintah Manchu dan hal ini akan menyeret pula Hawa Sanpai. Itu belum semua, Su Heng, kata pula Teng Lok sambil memandang wajah Su Hengnya yang berkerut. Ketika aku lari, aku tahu bahwa jika dia menghendaki, tentu dia akan dapat mengejar dan membunuhku. Akan tetapi dia hanya tertawa dan mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap menanti serbuan orang-orang Xiao Limpai. Entah apa maksudnya, akan tetapi aku khawatir sekali, Su Heng. Gadis itu seperti iblis betina yang entah pekerjaan terkutuk apa yang sedang dia lakukan. Tentu ada hubungannya dengan peti-peti itu. Baik kita tunggu saja dan engkau beristirahatlah, Sute sambil merawat diri. Kelak, karena lengan buntung, tentu Suhu akan dapat memberi ilmu yang khusus untukmu. Sementara ini, aku akan memperkuat penjagaan, bersiap menanti datangnya bahaya yang terasa benar olehku sedang mengancam kita. Semenjak sore hari itu, sampai 3 hari 3 malam lamanya, Tan Bukong makin gelisah, duduk salah berdiri pun tak enak, makan tak sedap tidur tak nyenyak, dan selalu menanti-nanti kembalinya rombongan sutenya yang pergi mengawal 2 buah peti itu ke selatan. Dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika pada suatu sore, sepekan kemudian, rombongan anak buahnya berlari-lari datang dengan wajah kusut, tanpa membawa kereta Piao Kiok dan tanpa dipimpin oleh 2 orang sutenya yang bertugas mengantar 2 buah peti itu. Tan Piao Su membentak para anak buahnya yang bercerita simpang siur dan amat gaduh, lalu memerintahkan seorang di antara mereka, yang tertua, menceritakan semua pengalamannya. Piao Su tua itu bercerita sambil mencucurkan air mata, menceritakan semua peristiwa yang terjadi, betapa kereta mereka dihadang oleh serombongan anak murid Xiao Limpai yang hendak memaksa membuka 2 buah peti itu, kemudian betapa mereka bertanding melawan anak-anak murid Xiao Limpai dan munculnya seorang pemuda aneh yang rambutnya riap-riapan bersama seorang dara remaja jelita yang secara mengerikan telah merobohkan dan menewaskan 7 orang anak murid Xiao Limpai, kemudian betapa muncul seorang gadis anak murid Xiao Limpai yang lihai dan yang membuka 2 buah peti dengan secara paksa. Dibuka? Apa isinya? Tan Piao Su bertanya dengan suara keras saking tegang hatinya. Isinya adalah 2 mayat manusia, mayat 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam. Haya. Tan Bukong mencelat bangun dari kursinya dengan muka pucat sekali. Celaka, Piao Su itu lalu melanjutkan ceritanya. Betapa gadis murid Xiao Limpai itu menyerang si pemuda aneh namun dapat dikalahkan dan kemudian gadis itu membawa pergi jenazah-jenazah dalam peti dan jenazah para anak murid Xiao Limpai. Kemudian, dengan suara terengah-engah dia menceritakan betapa pemuda aneh itu menjadi marah kepada para Piao Su, dan dengan sekali gerakan telah membunuh Lai Chit San dan Okei Sun. Ah! Siapakah pemuda yang ganas dan kejam itu? Tan Piao Su berseru dengan alis berdiri. Entahlah. Hanya kami mendengar gadis murid Xiao Limpai yang lihai itu mengenalnya dan pemuda itu malah menyebut suci kepada murid Xiao Limpai itu, dan gadis itu menyebut namanya Han Han. Akan tetapi, biarpun kedua orang sutenya tewas,
Hal ini tidak mengurangi kekhawatiran hati Tan Piao-su dan kemarahannya terhadap si Putri Manchu. Sebagai seorang yang berpengalaman, tahulah dia bahwa pihaknya, yaitu Pek Eng Piao-kiok yang tentu saja dapat juga dianggap mewakili Hawa Sanpai, telah diadu domba secara licin dan keji sekali oleh Putri Manchu yang lihai itu. Pantas saja putri itu menyindir kepada sutenya, Teng Lok, bahwa Hawa Sanpai harus bersiap-siap untuk menghadapi penyerbuan Xiao Hempai. Kini jelaslah sudah bahwa dua orang tokoh Xiao Hempai itu, kedua orang dari Xiao Lim Chit Kiam, telah dibunuh oleh Putri Manchu yang kemudian memasukkan dua jenazah itu ke dalam peti dan sengaja menyuruh Pek Eng Piao-kiok mengawalnya ke selatan. Dan ia dapat menduga pula bahwa tentu pihak Xiao Limpai secara diam-diam diberitahu oleh putri iblis itu sehingga mereka menghadang kereta dan minta lihat isi peti. Hal ini kalau dipikirkan amat sederhana, sebuah tipu muslihat yang mudah, akan tetapi betapa kejinya. Tentu saja pihak Xiao Limpai berkeyakinan bahwa dua orang tokoh mereka itu terbunuh oleh Hawa Sanpai dan tentu akan timbul dendam dan bentrokan hebat antara kedua partai besar ini. Tan Piao-su termenung. Si pembuat urusan ini adalah Putri Manchu itu, tak salah lagi. Sungguh pun ia bergidik kalau mengingat betapa dua orang di antara Xiao Lim Chit Kiam sampai dapat terbunuh. Padahal dia tahu bahwa Xiao Lim Chit Kiam adalah 7 orang tokoh Xiao Limpai yang sakti, yang memiliki tingkat ilmu kepandaian amat hebatnya, masing-masing merupakan tokoh Xiao Limpai tingkat 3. Kalau biang keladinya adalah Putri Manchu, dan yang menjadi korban adalah Hawa Sanpai dan Xiao Limpai, dua buah partai yang menentang Manchu, maka mudah saja diduga sebabnya. Tentu pihak pemerintah Manchu sengaja mengadu domba Xiao Limpai dan Hawa Sanpai agar dua partai yang memusuhi Manchu ini menjadi lemah dan saling gempur sendiri. Dan hal ini amatlah berbahaya. Malam hari itu juga Tan Bukong menyuruh seorang sutenya untuk pergi ke Hawasan, mengabarkan peristiwa hebat ini kepada pimpinan Hawa Sanpai agar dapat mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah terjadinya pertentangan hebat antara Xiao Limpai dan Hawa Sanpai yang akan timbul sebagai akibat taktik adu domba yang amat keji itu. Juga mengundang tokoh-tokoh sakti Hawa Sanpai untuk diajak mengambil tindakan terhadap Putri Manchu yang amat sakti dan aneh itu, karena dia maklum bahwa dia sendiri takkan mungkin dapat mengalahkan Putri Manchu yang telah berhasil membunuh dua orang sakti seperti dua di antara Xiao Lim Chit Kiam. Atau, andai kata bukan putri itu yang membunuh, karena dia masih tidak percaya seorang putri remaja seperti itu akan sanggup membunuh dua di antara Xiao Lim Chit Kiam, tentu ada orang sakti di belakang putri itu yang tentu akan melindungi sang putri. Pada keesokan harinya, tanpa disangka-sangka muncullah seorang pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan bersama seorang gadis baju kuning yang cantik manis. Kedatangan dua orang ini sedikit menghibur hati Tan Bukong karena mereka itu, biarpun terhitung sute dan sumoinya, namun murid-murid dari supeknya ini memiliki ilmu kepandaian yang jauh melampauinya. Sutenya itu adalah seorang pemuda yang tampan dan tinggi besar, usianya 20 tahun lebih, gerak-geriknya halus, wajahnya periang dan peramah. Namun sesungguhnya dia inilah pendekar muda Hawa Sanpai yang berjuluk Hawasan Gihyap, pendekar budiman dari Hawasan. Adapun gadis cantik manis berusia antara 18 tahun itu pun bukan sembarang orang karena dialah tokoh Kang Ou yang amat terkenal yang berjuluk Hawasan Kiam Li, Dewi Pedang Hawasan, biarpun masih muda, dua orang pendekar Hawasan ini telah membuat nama besar dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menggemparkan dalam membela kebenaran dan keadilan. Ketika melihat wajah suheng mereka yang keruh, pemuda dandara ini cepat bertanya apa yang terjadi sehingga menyusahkan hati Tan Piao-su. Kami berdua menerima pesan suhu untuk datang membantu usaha Suheng menghimpun orang-orang gagah yang bergerak menentang kekuasaan penjajah Manchu, kata pemuda tampan itu. Mengapa Suheng kelihatan tidak bersemangat dan berduka? Dapat dibayangkan betapa kaget hati dua orang muda perkasa itu ketika tiba-tiba Tan Piao-su mengeluh, menarik napas panjang dan matanya menjadi basah dengan air mata. Suheng mereka, yang gagah perkasa dan banyak pengalaman di dunia Kang Ou itu, menangis. Tentu terjadi sesuatu yang amat hebat. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.